Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saber Detector. Buat teman-teman nih yang belum tahu, kemarin itu Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo baru saja menjalani berbagai rangkaian kunjungan kerja ke Australia, yaitu di Melbourne ya kotanya, dalam rangka untuk menghadiri KTT ASEAN Australia. Dalam hal ini teman-teman semua, kita telah mendapatkan pernyataan pers lengkap ya yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi terkait apa saja yang telah dilakukan oleh Presiden kita Bapak Jokowi di Melbourne, Australia. Sebelum itu teman-teman juga kita baru saja ini cukup viral juga ya, di luar konteks apa yang kita akan bahas terkait ini Bu Menlu yang desas-desusnya nggak akan lagi menjadi Menteri Luar Negeri di era Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini cukup membuat shock seluruh Indonesia, dan saya juga lihat traffic di video kita sebelumnya cukup banyak teman-teman yang menyayangkan kenapa Menteri Luar Negeri kita yang sebagus ini, seberani ini tidak diangkat kembali menjadi Menteri Luar Negeri. Tapi itu pembahasan selanjutnya teman-teman, mungkin kita bakal bahas di kajian online ya, lebih lengkap terkait apakah Menteri Luar Negeri kita Bu Retno ini benar-benar tidak akan lagi menjadi Menlu di era Pak Prabowo seperti apa, nanti kita bakal bahas di video di kajian online insya Allah. Oke, balik lagi ke tema bahasan kita teman-teman. Kita langsung aja deh, biar informasinya lengkap. Kita bakal sama-sama menyaksikan, mendengarkan juga menyimak pernyataan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Melbourne pada 6 Maret 2024 kemarin. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja selesai melakukan rangkaian kegiatan di Melbourne, utamanya dalam rangka menghadiri KTT ASEAN Australia. Selain hadir di KTT ASEAN Australia, Bapak Presiden juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Perdana Menteri Kamboja. Saya mulai dengan pelaksanaan KTT ASEAN Australia. KTT ini dilakukan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dengan Australia. Australia merupakan mitra pertama ASEAN, dan Australia juga merupakan mitra pertama di mana ASEAN memiliki kemitraan strategis komprehensif. Tema KTT kali ini adalah A Partnership for the Future. KTT itu sendiri secara garis besar dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama membahas Future ASEAN-Australia Cooperation dan the Three ASEAN Cooperation Pillars. Inti dari sesi pertama sebenarnya adalah membahas Future Cooperation. Sebagaimana teman-teman ketahui, tahun lalu Australia mengeluarkan dokumen yang dipersiapkan atau dibuat oleh Nicholas Moore, dan laporan ini adalah mengenai judulnya Invested Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040 atau biasa disebut strategi ekonomi Australia untuk Southeast Asia, untuk Asia Tenggara. Dan inti dari laporan Nicholas Moore tersebut sebenarnya merupakan sebuah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Australia dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Asia Tenggara. Di mata Australia, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedekatan geografi tentunya, komplementaritas ekonominya, dan merupakan bagian dari upaya Australia untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Di dalam laporan tersebut ada 4 hal besar yang akan dilakukan, yaitu raising awareness, removing blockages, building capacities, dan deepening investment. Sementara 10 prioritas atau sektor yang akan diprioritaskan ada 10, yaitu agriculture and food, resources, green energy transition, infrastructure, education and skill, visitor economy, healthcare, digital economy, professional and financial services, serta yang ke-10 adalah creative industries. Nah, sebagai implementasi dari pendekatan baru, sebagaimana yang ada di dalam laporan Nicholas Moore tadi, Australia
untuk tahun ini telah meluncurkan ASEAN Australia Center. Ini adalah sebagai bentuk dukungan dari implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemudian Australia juga memberikan 55 beasiswa magister dan 55 beasiswa non-gelar di bidang kerjasama AOIP bagi negara-negara ASEAN dan juga Timor Leste, serta penambahan pusat fasilitasi startup Australia di 4 kota di ASEAN, termasuk di Indonesia dan Vietnam. Sebelumnya fasilitas seperti ini sudah ada di Singapura. Di dalam sesi pertama mengenai future cooperation, Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan di 3 bidang. Pertama, pentingnya penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, di mana Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi yang sifatnya dua arah. Dan Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara strategi yang ada yang dimiliki Australia seperti tercermin di dalam laporan Nicholas Moore dengan implementasi dari AOIP. Jadi sekali lagi Bapak Presiden menekankan pentingnya ada sinergi antara pendekatan baru Australia yang tercermin di dalam laporan strategi Australia mengenai pendekatan kepada ekonomi Asia Tenggara atau saya singkat Invested 2040 yang dibikin oleh Nicholas Moore dengan yang satunya adalah implementasi dari AOIP. Hal kedua yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya percepatan transisi energi, di mana dukungan Australia terhadap ASEAN Strategy for Carbon Neutrality sangat diharapkan terutama dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif dan transfer teknologi. Indonesia juga mendorong Australia untuk mendukung pembangunan EV ekosistem di ASEAN. Dan selain itu, Bapak Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminasi yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden di sesi pertama adalah pentingnya kerjasama transformasi digital. Presiden menyampaikan potensi ekonomi digital ASEAN sangat kuat. Tahun lalu perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah dimulai. Dan Indonesia juga berharap Australia dapat mendukung upaya transformasi digital ASEAN melalui skill development, knowledge sharing, dan kemitraan publik dan privat yang kuat. Rekan-rekan, untuk sesi kedua dikemas dalam bentuk retreat. Dan retreat ini mengambil tema Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges. Di sisi ini isu geopolitik dibahas. Dan di sesi ini Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya ASEAN dan Australia terus menghormati hukum internasional dan tidak boleh ada negara yang berada di atas hukum. Presiden menekankan 3 hal. Pertama, rule-based order harus terus ditegakkan tanpa standar ganda. Yang kedua, spirit dan paradigma kolaborasi harus terus diperkokoh agar tidak terjadi trust deficit. Di sini kerjasama yang sifatnya inklusif sangat penting agar tercipta strategic trust. Presiden juga mengharapkan Australia dapat menjadi jembatan kerjasama ASEAN dengan PIF dan juga dengan IORA. Hal ketiga yang ditekankan Bapak Presiden di sesi kedua adalah pentingnya solidaritas terhadap Palestina dan seruan untuk menghentikan genosida di Gaza. Di sini Bapak Presiden kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan ajakan untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA dan pentingnya two-state solution. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT ASEAN Australia menghasilkan 2 dokumen, yaitu Melbourne Declaration, isinya adalah arah kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial budaya ke depan. Dan dokumen yang kedua adalah ASEAN Australia Leaders Vision Statement, yang isinya adalah visi para pemimpin di dalam menghadapi berbagai tantangan
perubahan geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi. Rekan-rekan, di sela-sela KTT, Presiden melakukan 3 pertemuan bilateral. Pertemuan yang pertama adalah dengan Perdana Menteri Kamboja. Dan di sini Bapak Presiden membahas 3 hal. Yang pertama mengenai perdagangan investasi. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak pernyataan lengkap dari Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi terkait kunjungan kerja Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo ke Melbourne, Australia. Rangkum sedikit teman-teman terkait kunjungan Pak Jokowi ke Melbourne, Australia, yang utamanya memang membahas soal kerjasama memperingati 50 tahun kerjasama ASEAN dan juga Australia, di mana kita memang tidak bisa menutup mata. Australia adalah salah satu power ekonomi, ya, ekonomi terbesar juga di dunia, yang walaupun rakyatnya hanya 25 juta, tapi salah satu negara yang cukup berkembang dan mungkin satu-satunya negara Eropa di Asia ya, yang dekat dengan Asia. Menjaga hubungan baik dengan Australia tentu juga sebuah kebutuhan, khususnya bagi pemerintah baru kita yang nanti akan dilantik. Dan teman-teman, di sela-sela pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga membahas terkait pentingnya menjaga perdamaian, salah satunya di Gaza. Ya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang bisa berdiri di atas hukum, dan juga terkait konflik di Gaza, Palestina, two-state solution tetap menjadi sebuah alternatif perdamaian bagi Israel dan juga Palestina, di mana masing-masing negara, masing-masing bangsa ini diberikan negara yang berdaulat dan juga diakui oleh dunia. Termasuk komitmen pendanaan senilai 15,6 lebih kurangnya saya rasa sudah sangat cukup pernyataan dari Menteri kita Bu Retno, dan mungkin kita doakan juga walaupun misalnya nanti Bu Retno tak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, mudah-mudahan Bu Retno masih mau ya untuk terus mengabdikan dirinya di organisasi-organisasi yang lain, mungkin di HAM atau di PBB, dan mungkin Bu Retno mungkin bisa dipilih juga ya menjadi salah satu sekjen, calon yang ketiga, sekjen PBB. kemitraan di Pasifik. Teman-teman, pokoknya doa terbaik buat Bu Retno. Terima kasih sudah terhadap implementasi sangat luar biasa dan pokoknya mengharapkan mendukung Palestina, Selandia mendukung Baru juga kemanusiaan. mendukung peningkatan Itu ya teman-teman. peran Indonesia Assalamualaikum di warahmatullahi kawasan wabarakatuh. Pasifik melalui PIF. Presiden juga mendorong kerjasama trilateral dengan Selandia Baru dan negara Pasifik lainnya di bidang pembangunan sejalan dengan visi Pacific Elevation Indonesia. Dan terakhir, Bapak Presiden juga mengundang Selandia Baru untuk menghadiri World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei tahun ini. Pertemuan bilateral ketiga yang dilakukan Bapak Presiden adalah dengan Perdana Menteri Australia. Di sini Bapak Presiden mengangkat 4 hal. Yang pertama mengenai peningkatan kerjasama bilateral. Tahun ini kedua negara memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan Presiden menyambut baik MOU on EV collaboration antara kedua negara yang telah ditandatangani tahun lalu dan mendorong implementasinya guna dapat memperkuat kerjasama rantai pasok mineral kritis dan kendaraan listrik. Terkait dengan nikel, Presiden mendorong kolaborasi kedua negara dalam menghadapi situasi pasar global. Presiden juga menyampaikan Indonesia berencana untuk membuka kantor perwakilan BNI di Sydney untuk meningkatkan kerjasama di sektor keuangan. Beliau juga menyambut baik penandatanganan MOU antara otorita IKN dengan National Capital Authority Australia yang dilakukan pada 27 Februari yang baru lalu dan mengundang sektor swasta Australia untuk investasi dalam pembangunan IKN. Hal kedua yang ditekankan Bapak Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama perdagangan. Presiden menekankan bahwa penguatan kerjasama harus dilakukan 2 arah. Dan dalam konteks ini, beliau mendorong pentingnya kerjasama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia, utamanya untuk buah-buahan dan perikanan. Yang ketiga, Presiden menekankan pentingnya penguatan people-to-people contact. Bapak Presiden menyambut baik animo pelajar Australia yang menjadikan Indonesia tujuan favorit dalam skema New Colombo Plan dan mengundang lebih banyak lagi pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia.
Hal keempat yang disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia adalah pentingnya kerjasama kawasan, di mana Bapak Presiden mengapresiasi dukungan Australia terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN, termasuk partisipasi aktif dan dukungan Australia dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Presiden menyambut baik peluncuran Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040 dan berharap strategi tersebut dapat memperkuat integrasi ekonomi Australia dengan ASEAN dalam kerjasama perdagangan, investasi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, Bapak Presiden juga mengundang Australia untuk hadir di World Water Forum di Bali bulan Mei. Rekan-rekan, itu tadi hasil kunjungan Bapak Presiden ke Melbourne. Sementara untuk saya sendiri, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia Penny Wong dan membahas berbagai hal, antara lain mengenai kerjasama transisi energi, kemudian tindak lanjut MOU mengenai mekanisme bilateral yang sudah ditandatangani tahun lalu. Kemudian saya juga menyampaikan pentingnya kita mengangkat barrier-barrier non-tarif. Dalam hal ini saya juga sampaikan mengenai masalah pentingnya kerjasama dalam konteks biosecurity, terutama untuk ikan dan buah-buahan. Kemudian karena Plan of Action dari Indonesia Australia CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, akan selesai tahun ini, maka saya sampaikan kepada Menlu Penny Wong, kedua tim harus duduk untuk mulai mendesain Plan of Action untuk tahun 2025-2029. Karena Plan of Action tahun 2020-2024 sebentar lagi akan selesai. Selain itu, saya juga tekankan di dalam pembicaraan mengenai pentingnya sinergi antara implementasi dari AOIP dan juga pendekatan baru Australia Southeast Economic Strategic 2040 yang tadi saya sebutkan. Dan di dalam pertemuan bilateral tentunya kita bicara mengenai masalah Gaza, di mana saya juga tekankan agar kita semua memberikan dukungan terhadap kerja UNRWA. Setelah bertemu dengan Menlu Penny Wong, saya juga bertemu dengan Menlu Bayangan Australia, Simon Birmingham, yang membahas mengenai masalah situasi kawasan dan global serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Selain itu saya juga berkesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan isu kawasan dan dunia dengan Hervé Lemahieu, Director of Research dari Lowy Institute. Lowy Institute ini merupakan think tank di Australia. Demikian rekan-rekan, dari Melbourne ini Bapak Presiden setelah selesai pertemuan akan langsung kembali ke Jakarta dan insya Allah akan tiba di Jakarta 6 Maret malam hari. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak pernyataan lengkap dari Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi terkait kunjungan kerja Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo ke Melbourne, Australia. Rangkum sedikit teman-teman terkait kunjungan Pak Jokowi ke Melbourne, Australia, yang utamanya memang membahas soal kerjasama memperingati 50 tahun kerjasama ASEAN dan juga Australia, di mana kita memang tidak bisa menutup mata. Australia adalah salah satu power ekonomi, ya, ekonomi terbesar juga di dunia, yang walaupun rakyatnya hanya 25 juta, tapi salah satu negara yang cukup berkembang dan mungkin satu-satunya negara Eropa di Asia ya, yang dekat dengan Asia. Menjaga hubungan baik dengan Australia tentu juga sebuah kebutuhan, khususnya bagi pemerintah baru kita yang nanti akan dilantik. Dan teman-teman, di sela-sela pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga membahas terkait pentingnya menjaga perdamaian, salah satunya di Gaza. Ya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang bisa berdiri di atas hukum. Dan juga terkait konflik di Gaza, Palestina,
two-state solution tetap menjadi sebuah alternatif perdamaian bagi Israel dan juga Palestina, di mana masing-masing negara, masing-masing bangsa ini diberikan negara yang berdaulat dan juga diakui oleh dunia. Mungkin itu teman-teman semua, lebih kurangnya saya rasa sudah sangat cukup pernyataan dari Menteri kita, Bu Retno, dan mungkin kita doakan juga walaupun misalnya nanti Bu Retno tak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, mudah-mudahan Bu Retno masih mau ya untuk terus mengabdikan dirinya di organisasi-organisasi yang lain, mungkin di HAM atau di PBB, dan mungkin Bu Retno mungkin bisa dipilih juga ya menjadi salah satu calon sekjen PBB. Ya, teman-teman, pokoknya doa terbaik buat Bu Retno. Terima kasih sudah sangat luar biasa pokoknya mendukung Palestina, mendukung kemanusiaan. Itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.